Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggih? Selamat siang. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan modul perlindungan anak. Langkah ke-6 masih dengan sesi 1 nggih. Langkah ke-6 yaitu cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Lah ini nanti kita ada buku cerita ya, ada menyimak cerita. Judul ceritanya yaitu Anak Tidak Mau Sekolah ya. Itu bisa jenengan dibuka buku pintar halaman 22. Kalau misalkan buku pintarnya tidak dibawa, ini saya sudah ngeprint cerita Anak Tidak Mau Sekolah niki. Nah, ada yang mau membacakan? Aku rada maca, Bu. Oh, Bu Retno. Mana Bu yang dibaca, Bu? Apa? Mana yang dibaca? Mulai dari mana? Yang ini dulu. Ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah. Lanjut ya, Bu? Ya, dilanjutkan. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Ya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada, dalam hatinya bertanya apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ya, itu Bu. Jadi sebuah cerita kekerasan anak di sini karena Nina tidak mau berangkat sekolah ya. Lah, terus untuk kasus seperti ini apakah dari peserta ada yang mengalaminya atau mungkin pengalaman dulu waktu masih kecil pernah melakukan hal yang sama? Enggak pernah, Bu. Enggak pernah, rajin sekolah terus tidak dimarahi ya, apalagi sampai dipukul ya. Lah, terus dari peserta sendiri ada atau tidak yang pernah melihat kasus seperti ini di tetangga atau kerabat atau mungkin keluarganya sendiri pernah melihat atau tidak? Nggih, wonten Bu, itu Wonten. ada yang tangganya Bu Heni kemarin saya lihat anaknya nggak mau itu sekolah TPK ditaboki pakai sendal, Bu. Nggih. Belin kok, Pak. Nah, nggih, kan melas nggih. Dari aku mbiyen pi orang sekolah pingin sekolah, Bu. Lah kok anak aku ora gelem sekolah ya tak tabok sih sampean gelem sekolah. Nggih, itu apa namanya? Contoh-contoh kekerasan dalam keluarga nggih. Kalau misalkan memang ada permasalahan, nek misalkan kok anaknya dilala tidak mau sekolah, nggak mau ditaboki nggih Bu ini nggih. Nggih. Lah terus di sini tugasnya jenengan nggih, saya berikan tugas ini masing-masing menjawab pertanyaannya. Tanyakan di sini jika terjadi kasus seperti Nina, apa yang harus dilakukan oleh ibu sebagai orang tua? Monggo dijawab. Sudah punya kertas kosong ya sama pulpen, monggo dijawab. Ini Bu, kertasnya Bu. Harap belum pene. Iku ora tak gendenan. Nah, nyong ora bisa maca tapi bisa nulis, Bu. Tani napi sing jajlik kok.
Iya, jadi Oh, Nina kasusnya Jasli, iya, jadi Nina di sini kan anak yang mendapat kekerasan di keluarga. Jadi kalau iya. ibu nggih melihat kasus seperti ini, tanggapan sebagai orang tua itu bagaimana? Oh iya, wes pokoknya bayar. Sudah? Ora. Mana jawabannya? Saya kumpulkan. Apa kuwi? Suami. Urusan Saya anak hafal di sini nggih. Kenapa bos? Kok yang maling? Nah, kita bahas nggih. Untuk yang pertama ini apa? Lapor suami. Jika kalau ada yang melihat kasus seperti Nina yang dimarahin dan dipukul oleh orang tuanya, berarti Ibu Retno pertama Bapak Indra. Pak Indra langsung lapor ke suami. Enggak tahu suaminya siapa itu. Ini berarti lapor ke istri ya, suami istri lah ya, sama saja lah di sini. Ya intinya lapor ke pasangan ya Pak. Aku kemarin anaknya seperti itu Pak. Oke. Yang sama itu ya biar nggak seperti itu lagi kayak gitu. Menojo tiru-tiru. Oke. Saya lanjutkan jawaban yang kedua di sini dari Ibu siapa ini Bu Retno nggih menasehati Ibu Nina nggih. Selanjutnya di sini dari Bu Heni tanggapannya sebagai orang tua itu lapor ke polisi. Nggih, itu nggih Bu. Jadi berbagai tanggapan ketika kita sebagai orang tua melihat kekerasan di keluarga seperti kasusnya ceritanya Nina yang tidak mau berangkat sekolah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu, Pak Indra? Nggak ada Bu. Tidak ada, nggih. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan, bisa kita serapi dan kita tularkan kepada yang lainnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.